Hai sahabat cerita Juwita Story. Cerita kali ini berkisah tentang seorang istri sah yang setia, namun justru diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Suaminya hidup mewah bersama wanita lain, sementara dia harus menahan luka dan air mata dalam diam. Tapi hidup tak selalu tentang derita. Takdir mulai berpihak ketika sang istri mewarisi perusahaan besar dari ayahnya. Kini, wanita yang dulu dianggap rendah itu berdiri anggun di puncak kesuksesan, dan mereka yang menyakitinya harus menunduk dalam penyesalan. Cerita ini bukan sekadar tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kekuatan hati, harga diri, dan keajaiban balasan dari ketulusan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share ke sahabat kalian. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar dan hatinya selalu bahagia. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Naila adalah sosok sederhana, tidak bermewah-mewah, tidak banyak menuntut. Ia hanya ingin rumah yang hangat dan suami yang setia. Sejak menikah dengan Raka, hidupnya bukanlah cerita indah seperti dongeng. Tapi Naila tak pernah mengeluh. Ia mencintai Raka apa adanya. Bahkan saat menikah dulu, Raka tak punya pekerjaan tetap dan Naila tetap menerimanya dengan hati yang tulus. Cinta mereka sederhana, tapi nyata. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya dengan restu dan harapan. Naila percaya, bukan harta yang membuat rumah menjadi surga, tapi ketulusan dan saling menjaga. Setiap pagi, Naila bangun lebih awal dari matahari. Ia menyapu lantai, memasak sarapan, menyiapkan pakaian Raka. Lalu ia bekerja serabutan, kadang bantu warung sebelah, kadang jualan online, kadang bantu tetangga yang membutuhkan. Di sela lelahnya, ia juga merawat ibu mertua yang sedang sakit-sakitan. Ia tak pernah meminta imbalan. Ia tak pernah mengeluh. Baginya, ini semua adalah bentuk cinta. Cinta yang dijaga dengan perbuatan. Bukan hanya kata, tapi segalanya berubah perlahan. Sejak Raka diterima kerja di kantor baru, di sanalah ia mengenal Tiara, seorang wanita muda yang berbeda jauh dari Naila. Tiara adalah simbol kemewahan, cantik, modis, pandai berbicara, dan tahu betul cara menumbuhkan ambisi di dalam diri laki-laki. Sejak saat itu, Raka mulai pulang malam. Alasannya lembur, tapi hatinya juga mulai dingin. Tak lagi bertanya, apakah Naila sudah makan? Tak lagi mencium kening istrinya sebelum tidur. Tak lagi memuji masakan Naila seperti dulu. Ia mulai membandingkan Naila dengan wanita-wanita di kantornya, terutama Tiara. Dan lambat laun, Naila mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Meski hatinya retak, Naila tetap bertahan. Ia tetap mencuci pakaian suaminya, tetap memasak lauk kesukaannya, tetap menyambutnya saat pulang kerja. Meski hanya disambut dengan diam dan tatapan acuh. Ia berharap mungkin Raka hanya sedang lelah. Mungkin ini hanya fase. Mungkin besok semuanya akan kembali seperti dulu. Karena Naila percaya, rumah tangga dibangun dengan kesabaran. Ia percaya, saat wanita mengucap janji di altar, itu berarti ia siap menemani dalam susah maupun senang. Dan sekarang, Naila sedang menjalani bagian susahnya. Tapi yang Naila tidak tahu adalah kesabarannya akan diuji sampai titik terendah. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan harga dirinya. Bukan hanya dikhianati, tapi direndahkan di rumahnya sendiri. Ia tak tahu bahwa sebentar lagi dirinya istri sah akan dijadikan pembantu demi menyenangkan wanita lain yang mencuri cinta dan rumah tangganya. Waktu bisa mengubah banyak hal, tapi tidak dengan Naila. Ia tetap seperti dulu, tetap bangun pagi, tetap memasak dengan cinta, tetap mencuci pakaian Raka, meski tangannya mulai kapalan. Yang berubah justru Raka. Awalnya kecil, Raka jadi jarang menyentuh Naila seperti dulu. Tak lagi menggoda dengan lelucon khasnya di dapur. Tak lagi memeluk dari belakang saat Naila menyetrika bajunya. Sentuhan-sentuhan kecil itu lenyap, seakan tak pernah ada. Lalu mulai sering pulang malam. Katanya ada proyek kantor yang harus ia selesaikan. Tapi di matanya, Naila mulai melihat sesuatu yang tak ia kenal. Dingin. Kamu? Belum makan? Udah, tadi pesan makan di luar aja. Jawaban singkat, tanpa tatapan, tanpa rasa. Naila mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih cukup untuknya? Atau hanya beban? Tapi setiap kali ia ingin bertanya, ia takut. Takut mendengar jawaban yang bisa meruntuhkan seluruh keyakinannya. Jadi Naila memilih diam. Ia tetap menyiapkan baju kerja Raka setiap pagi, tetap memasak lauk kesukaannya, meski sering tak disentuh. Tetap menunggu di ruang tamu. Walau kadang Raka baru pulang lewat tengah malam, dan langsung tidur tanpa sepatah kata pun. Naila tahu sesuatu berubah. Bahkan sangat berubah. Apalagi
Saat nama itu Tiara mulai sering terdengar. Tadi aku bareng Tiara ke side project, tapi ide soal campaign itu dari Tiara, nak. Tiara tuh emang pinter banget ya. Tiara, Tiara, Tiara. Nama yang mulai menghantui malam-malam Naila. Bahkan, kadang Raka menyebut nama itu sambil tersenyum-senyum yang sudah lama Naila rindukan, tapi tak pernah lagi diberikan padanya. Malam-malam Naila pun berubah. Bukan lagi malam penuh peluk, tapi malam penuh tangis tanpa suara. Menangis dalam diam di pojok kamar, memeluk bantal yang dulu jadi tempat bercerita. Ia takut. Takut kehilangan rumah tangga yang ia rawat dengan segenap jiwa. Tapi Naila tetap bertahan. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia percaya. Pernikahan adalah tentang memaafkan dan berharap. Ia percaya. Mungkin Raka hanya sedang penat. Mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tapi yang Naila tak tahu adalah ketika cinta tak lagi dijaga, kesetiaan pun perlahan menjadi luka yang dalam. Dan ketika luka itu tak diobati, Naila pun harus menelan pahitnya kenyataan, menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Mereka bilang, rumah adalah tempat paling aman untuk pulang. Tapi bagiku, rumah berubah jadi neraka sejak wanita itu datang. Hari itu, Raka pulang dengan ekspresi berbeda. Wajahnya sumringah, bajunya wangi parfum mahal yang asing. Tanpa basa-basi, dia memperkenalkanku pada seorang wanita muda berpenampilan mencolok. Ini Tiara, teman kerjaku. Untuk sementara, dia akan tinggal di sini. Aku diam. Tubuhku membeku. Tak ada penjelasan panjang. Tak ada pertanyaan darinya, apakah aku keberatan? Hanya satu kalimat dingin yang menjatuhkan seluruh harga diriku sebagai istri. Sejak hari itu, rumah yang dulu kuisi dengan cinta dan kerja keras berubah total. Tiara menetap di kamar utama kamarku. Aku dipindahkan ke kamar kecil di belakang, dekat dapur, tempat biasa menyimpan alat-alat pel. Setiap pagi, aku tetap bangun lebih awal, tapi bukan lagi untuk menyambut suami. Aku bangun untuk menyiapkan sarapan mereka, kupas buah untuk Tiara, buatkan teh kesukaan Raka, dan pastikan pakaian mereka rapi disetrika. Tiara duduk anggun di meja makan. Sesekali mengejekku dengan senyum miring. Tehnya terlalu pahit. Kamu nggak tahu selera Raka ya? Dan Raka, ia hanya melirikku. Lalu ikut tertawa kecil, seolah lupa bahwa aku adalah istri yang dulu pernah dia perjuangkan. Tak hanya itu, ibu mertua yang dulu sering kupapa saat sakit, kini ikut memihak Tiara. Katanya, Tiara lebih cocok jadi istri Raka. Lebih cantik, lebih pantas. Lebih pantas. Kamu tuh nggak bisa ngurus diri sendiri. Lihat tuh Tiara, segar, cantik, tahu cara menyenangkan suami. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku mencoba tetap kuat, bekerja diam-diam dari kamar belakang untuk menjahit dan jualan online. Uang yang kukumpulkan, kuberikan sebagian untuk kebutuhan rumah. Aku masih berpikir, mungkin ini hanya ujian pernikahan, tapi perlakuan mereka makin kejam. Seolah aku bukan siapa-siapa, bukan istri. Bukan istri, bukan menantu, hanya pembantu. Saat makan malam, aku berdiri di dapur, menunggu mereka selesai makan, agar aku bisa bersih-bersih. Bahkan untuk duduk di kursi makan, aku harus menunggu izin. Tiara duduk di kursiku, Raka duduk di sampingnya. Aku berdiri seperti bayangan. Air mataku sering jatuh tanpa suara, tapi tak pernah aku perlihatkan. Karena aku tahu, dalam rumah ini, air mataku tak akan mengubah apapun. Dan disinilah aku berdiri, di rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Kini, hanya jadi bayangan. Istri sah yang dijadikan pembantu demi wanita lain yang merebut segalanya dariku. Naila menyetrika, melihat Raka dan Tiara tertawa dari kejauhan. Makan sendiri di dapur, menatap cincin pernikahannya. Naila duduk di kasur tipis, menangis diam-diam sambil menggenggam foto pernikahan. Malam itu, hujan turun deras. Naila duduk di sudut kamarnya yang dingin, sendiri, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak menangis. Ia hanya diam, tubuhnya lelah, hatinya hampa. Sampai tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia angkat. Suara di seberang sana terdengar tegas tapi sopan. Selamat malam. Apakah saya bicara dengan Ibu Naila Putri? Iya, saya sendiri. Kami dari kantor pengacara Tanuwijaya dan rekan. Kami ingin menyampaikan bahwa ayah Anda, Bapak Ardiansyah Putra, telah meninggal dunia beberapa hari lalu. Anda diminta hadir untuk pembacaan surat wasiat. Naila terdiam. Dadanya sesak. Ayah yang telah lama tak ia temui seorang pengusaha besar yang dulu meninggalkannya. Dan ibunya karena memilih wanita lain. Ia pikir ayahnya sudah melupakan mereka. Dan kini ayah itu meninggal
dan meninggalkan warisan. Beberapa hari kemudian, Naila menghadiri pertemuan di kantor pengacara. Ia datang dengan pakaian sederhana, wajah tanpa make-up, tapi sorot matanya dalam. Di ruangan mewah itu, pengacara menjelaskan, Bapak Ardiansyah telah mengubah surat wasiatnya sebelum meninggal. Ia merasa bersalah karena meninggalkan Anda dan Ibu. Ia ingin menebus semuanya dengan memberikan seluruh saham perusahaan properti miliknya kepada Anda sebagai satu-satunya ahli waris yang sah. Seluruh ruangan terdiam. Naila menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena harta, tapi karena akhirnya ada seseorang dari masa lalu yang mengakuinya. Meskipun telat, rasa dihargai itu terasa seperti cahaya kecil di tengah luka yang lama. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Naila tiba-tiba harus belajar banyak hal. Tentang bisnis, tentang saham, tentang kepemilikan perusahaan. Ia dibimbing oleh tim profesional yang ditinggalkan sang ayah. Ia mulai mengenakan jas, rapat dengan orang penting, bahkan tampil dalam wawancara media. Naila, si istri yang dulu hanya dianggap pembantu, kini menjadi direktur muda pewaris perusahaan properti ternama. Namun, semua ia jalani diam-diam. Raka tidak tahu. Ia tak pulang ke rumah untuk beberapa waktu, minta izin dengan alasan ada urusan keluarga. Raka, yang terlalu sibuk dengan Tiara, tak terlalu peduli. Dan Naila pun mulai merancang sesuatu. Sebuah rencana yang tidak didorong oleh dendam, tapi oleh harga diri yang akhirnya ia sadari masih ia miliki. Ketika Naila kembali, bukan hanya penampilannya yang berubah, tapi juga caranya berjalan, menatap, dan bicara. Dan saat itulah, Raka mulai menyadari bahwa wanita yang dulu ia rendahkan, kini jauh lebih tinggi dari yang bisa ia jangkau. Langkah Naila menapak masuk ke rumah itu bukan lagi langkah seorang pembantu, bukan lagi langkah wanita yang takut ditinggal, tapi langkah tenang dari seseorang yang telah melalui badai dan keluar sebagai sosok baru. Hari itu, Naila kembali ke rumah. Ia mengenakan kemeja putih elegan, rok panjang hitam, tas kerja mahal, dan sepatu berhak rendah. Wajahnya tetap sederhana, tapi sorot matanya sudah tidak sama, tenang, dingin. Tapi dalam, di ruang tamu, Raka baru saja bangun tidur siang. Kaos oblong, celana pendek. Ia menguap, lalu terkejut melihat siapa yang masuk. Naila. Kamu pulang juga akhirnya. Naila hanya tersenyum tipis. Iya, aku cuma ambil beberapa barang. Raka mengernyit. Beberapa? Barang? Maksudnya apa? Kamu dari mana aja sih? Seminggu lebih hilang? Naila duduk, meletakkan map di meja. Dari urusan yang seharusnya kamu bangga, tapi aku nggak butuh pengakuanmu lagi. Malamnya, Tiara datang ke rumah. Ia langsung mencibir melihat Naila. Oh, masih di sini toh? Kukira udah tahu diri dan pergi dari hidup Raka. Naila hanya menatapnya, tidak membalas, tidak tersulut emosi. Justru dari tasnya, Naila mengeluarkan sebuah amplop. Ini surat resmi. Aku hanya mau mengingatkan, rumah ini atas namaku. Semua tagihan juga atas namaku. Dan suami yang kau rebut itu masih sah suamiku. Tapi tenang, aku sudah tidak tertarik lagi. Tiara melotot. Kamu ngomong apa sih? Gak usah sok-sokan deh. Cuma pembantu. Raka ikut naik nada. Naila, kamu jangan bikin malu. Tapi Naila berdiri, membalas dengan tenang. Kalau pembantu bisa punya kantor sendiri, puluhan staf, dan saham properti yang lebih besar dari penghasilan kalian berdua, mungkin kamu harus mulai takut, Tiara. Beberapa hari kemudian, Raka mulai panik. Ia mendapat kabar bahwa perusahaan tempat Tiara bekerja baru saja dibeli oleh investor baru, dan nama direktur utamanya adalah Naila Putri Ardiansyah. Raka datang ke kantor Naila, tapi ia tidak bisa masuk. Maaf Pak Raka, Ibu Naila sedang rapat, dan dia bilang, Anda bukan siapa-siapa lagi. Raka terduduk. Dunia seakan runtuh. Naila tak ingin balas, tapi ingin sembuh. Di dalam ruang kerjanya yang sunyi, Naila berdiri di depan jendela tinggi, melihat kota dari lantai ke-20. Ia tidak bahagia karena membalas. Ia hanya lega karena kini dirinya utuh. Bukan wanita lemah yang hidup dari pengakuan lelaki, tapi perempuan mandiri yang tahu nilainya sendiri. Dan kini ketika semua orang datang untuk meminta kembali perhatiannya, Naila hanya tersenyum karena dia telah menemukan yang lebih penting, harga diri dan cinta untuk dirinya sendiri. Waktu terus berjalan, dunia Naila pun berubah total. Wanita yang dulu hanya dikenal sebagai istri pembantu, kini menjadi tokoh perempuan paling dikagumi di kotanya. Nama Naila Putri Ardiansyah
terpampang di berbagai media, majalah bisnis, undangan seminar, hingga program sosial untuk pemberdayaan wanita. Semua karena langkah Naila yang berani bangkit dan membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang luar biasa. Naila tak lagi sendiri. Suatu sore, Naila duduk di sebuah kafe outdoor. Hembusan angin sore menenangkan. Di seberangnya duduk seorang pria dewasa, sederhana tapi berwibawa. Namanya Dimas. Seorang pengusaha muda yang sejak awal kagum pada perjuangan Naila. Kamu wanita yang kuat, bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu memaafkan dan tetap berdiri. Naila tersenyum. Aku tidak ingin balas dendam. Aku hanya ingin sembuh dan hidup tenang. Dimas menatap Naila dengan kagum. Dan kamu pantas untuk bahagia. Raka kehilangan semuanya. Sementara itu, hidup Raka dan Tiara penuh penyesalan. Perusahaan tempat mereka bergantung bangkrut. Tiara meninggalkan Raka ketika tahu pria itu sudah tak punya apa-apa. Raka sendiri hidup pepason, menyewa kamar kecil, dan mulai menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Suatu hari, Raka melihat baliho besar Naila di jalan raya tersenyum hangat dengan tulisan, "Perempuan yang dihargai akan bangkit, dan yang meremehkan akan tertinggal." Naila dan ibu mertuanya. Yang paling menyentuh, Naila tetap merawat ibu mertuanya. Meski pernah diremehkan, ia tak pernah membenci. Naila menyewa perawat pribadi untuk sang ibu, dan kadang datang langsung untuk menyuapi dan menemani. Aku nggak pernah benci ibu aku, cuma ingin dihargai. Sekarang aku sudah bahagia, Bu. Sang ibu hanya bisa menangis, memeluk Naila dengan penuh penyesalan. Penutup bahagia Naila. Hari itu, Naila berdiri di balkon rumah barunya. Bukan rumah mewah yang dia kejar, tapi rasa damai di dalam hati yang selama ini ia cari. Ia bukan wanita sempurna, tapi ia adalah wanita yang tidak menyerah. Dan karena itu dunia akhirnya tunduk, bahkan pada air mata yang dulu tak dianggap. Jangan pernah remehkan wanita yang diam dan sabar, karena saat dia bangkit, ia tak lagi datang untuk meminta cinta, tapi untuk menunjukkan bahwa ia mampu berdiri tanpa siapapun di sisinya. Setelah menjadi pewaris sah dari perusahaan besar milik almarhum ayahnya, Naila perlahan membangun kembali hidupnya. Bukan untuk pamer, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia layak dihargai. Hari-harinya kini tak lagi basah oleh air mata. Pakaian sederhana berganti dengan busana anggun, elegan, tapi senyumnya tetap sama, hangat dan tulus seperti dulu. Raka dan Tiara, mereka jatuh dalam lubang yang mereka gali sendiri. Bisnis yang dibangun dari tipu daya dan ambisi kosong akhirnya bangkrut. Tiara pergi meninggalkan Raka, dan Raka ditinggalkan dalam sunyi. Kehilangan segalanya, termasuk wanita yang pernah ia remehkan. Suatu hari, dalam sebuah acara sosial yang diadakan perusahaan Naila, hadir seorang pria berbeda. Namanya Arfan. Bukan pesonanya yang mencuri perhatian Naila, tapi caranya memandang yang penuh hormat, bukan nafsu. Arfan tidak tertarik pada kekayaan Naila. Ia jatuh pada hati yang pernah patah dan keberanian yang membuat Naila berdiri hari ini. Awalnya Naila menjaga jarak, luka lama belum sepenuhnya pulih. Tapi Arfan tidak memaksa. Ia hadir dalam diam, dalam doa, dalam dukungan yang tak pernah meminta balasan. Ia tak menjanjikan dunia, hanya satu hal, tak akan pernah menyakiti. Dan Naila pun membuka hatinya. Perlahan, tahun berlalu. Cinta yang tumbuh dalam keheningan kini mekar dalam ikatan suci. Naila dan Arfan menikah dalam upacara sederhana namun penuh haru. Tak ada pesta mewah, tapi semua yang hadir bisa merasakan inilah cinta yang sesungguhnya. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang putri kecil yang ceria. Mereka menamainya Harumi, yang berarti kehangatan musim semi. Karena setelah musim dingin hidupnya, kebahagiaan pun datang sebagai hadiah. Kini Naila tahu bahwa jalan menuju cinta sejati kadang harus dilalui lewat luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Tapi jika kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, Tuhan tak pernah lupa menyiapkan kejutan yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Jangan pernah remehkan hati yang tulus. Jangan hancurkan seseorang yang hanya ingin membahagiakanmu. Karena saat ia bangkit, ia tak hanya jadi lebih kuat, tapi juga akan menemukan cinta dan kebahagiaan yang jauh lebih layak.